Di tengah perjalanan bangsa Indonesia yang penuh warna dan dinamika, kehidupan sehari-hari masyarakat tidak pernah lepas dari tantangan ekonomi. Salah satu hal yang paling terasa dampaknya adalah perubahan harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar bagi keluarga di seluruh Nusantara. Ketika harga bahan pokok melonjak, bukan hanya angka di pasar yang berubah, tetapi kehidupan banyak orang, terutama mereka yang menggantungkan penghidupannya dari usaha kecil seperti pedagang kelontong. Kenaikan harga bahan pokok bukan sekedar persoalan ekonomi semata, melainkan juga ujian bagi solidaritas dan keadilan sosial yang menjadi jantung nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita menghadapi kenyataan pahit ini? Apa wajah di balik toko-toko kecil yang sehari-hari menjadi tumpuan keluarga menyiapkan kebutuhan pokok mereka? Dalam video ini, kita akan mendengar langsung cerita dan perjuangan mereka, memahami bagaimana dinamika harga bahan pokok mempengaruhi kehidupan sehari-hari di tingkat akar rumput. Lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila, persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah dapat menjadi pedoman untuk mencari solusi bersama. Simak perjalanan nyata ini sebagai cermin bagaimana bangsa Indonesia menyikapi tantangan, tetap teguh dalam persatuan, dan bersama-sama mengutamakan keadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Selamat sore Bude, saya Zen dari HIUPN ingin mewawancarai Bude. Apakah Bude berkenan? Boleh, nggak apa-apa. Yang pertama, apakah Bude merasakan kenaikan harga bahan pokok tahun ini? Iya, Ya. banget. Banyak yang naik soalnya. Baik, sejak kapan kenaikan harga ini mulai terasa di toko Bude? Dari setahun yang lalu ya, udah mulai naik gitu. Ya kalau naik ya kita naikin juga. Bagaimana kenaikan harga memengaruhi omset dan keuntungan toko Bude? Sama aja sih, karena soalnya kan kalau harga pada naik, kita naikin juga harganya gitu. Kalau menurut Bude, bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah saat ini memengaruhi harga bahan pokok? Ya pengaruh banget ya. Soalnya kan apa-apa mahal sekarang. Jadi kadang-kadang kayak beras, telur itu kan naik turun juga kan. Jadi gimana ya? Ya pokoknya kalau naik kita naikin juga gitu aja. Ngikutin aja. Oke. Apakah Bude merasa pemerintah cukup memperhatikan pedagang kecil seperti toko sembako? Kayaknya kurang. Kenapa Bude? Ya kita kan pedagang kecil kan untungnya kecil banget ya. Jadi kalau kadang-kadang naik, melonjaknya tinggi banget gitu. Kita kan naikin juga kasihan juga kalau orang mau beli ke sini, kita naikin sesuai itu kan kadang-kadang nggak enak juga kan. Tapi padahal kita belanjanya juga naiknya tinggi gitu loh. Jadi kurang merhatiin rakyat, bukan rakyat, maksudnya pedagang kecil gitu loh. Jika diberi kesempatan, kebijakan apa yang Bude sarankan kepada pemerintah untuk membantu usaha kecil seperti ini? Kasih bantuan untuk pedagang kecil biar nggak anjlok banget gitu loh harganya gitu. Maksudnya kalau kita belanjanya disesuaikan kayak kemarin lagi gitu loh, maksudnya biar nggak kita jualnya nggak terlalu mahal juga gitu loh. Oke, karena saya merupakan pelanggan yang setia dari toko Bude ini, jadi saya merasa yang paling berdampak dari kenaikan harga-harga ini, seperti harga kopi yang terus naik, dan saya berharap untuk pemerintah menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga harga-harga agar tidak naik.
Oke, jadi kemarin Ibunya sempat ngebahas kalau harga sembako tuh nggak stabil gitu. Nah, setahu saya kenaikan harga yang tidak stabil itu akan sangat menyulitkan para pedagang karena misal kemarin sudah kulakan dengan harga yang tinggi, namun hari berikutnya harganya turun. Nah, itu tentu akan merugikan pedagang karena pedagang harus mengikuti harga pasar yang dimana akan kurang dari modal yang telah diberikan sebelumnya. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri sih, dari wawancara yang udah kita lakuin kemarin, ibu pedagangnya itu selalu singgung soal kalau misalnya harga dari pasaran itu naik, beliau tetap menaikkan juga. Jadi sebenarnya kalau dari pedagang kecil yang agak masuk ke dalam, mereka itu memperlakukan sistem ya begitu. Jadi memang nggak terlalu berpengaruh ke pedagangnya sendiri, tapi kasihan ke orang-orang yang butuh dan beli bahan-bahan pokoknya begitu. Berdasarkan wawancara yang udah kita lakukan bersama Budenya kemarin, yang bisa aku tangkap itu, yang paling berdampak memang ya, yang paling mendapatkan dampak dari kenaikan harga pokok ini memanglah pedagang, tetapi masyarakat tentu juga merasakan dampaknya. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli bahan-bahan pokok tersebut meskipun harganya kian naik seiring berjalannya waktu. Oke, jadi kalau menurut saya dari wawancara yang udah kami lakukan sama Bude kemarin, memang sepertinya dari pemerintah itu kurang memperhatikan kesejahteraan pedagang kecil seperti pedagang sembako di toko-toko kelontong. Jadi mungkin selanjutnya bisa ada kebijakan yang lebih mendukung mereka supaya gimana caranya harga bahan pokok ini nggak terus naik dan ya nggak menyulitkan warga-warga di akar rumput gitu. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tuh tidak peduli pada mereka lagi gitu. Jadi contohnya itu seperti ini. Barang-barang yang semakin susah dan semakin tinggi harganya membuat rakyat susah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jadi saran saya untuk pemerintah mungkin bisa ditingkatkan untuk transparansi mengapa harga bahan pokok naik dan mungkin bisa meningkatkan produktivitas bahan-bahan vital seperti beras, telur dan lain-lain. Dan saya harap semoga pemerintah dapat berbenah dengan apa yang sudah kami lakukan, wawancara kami, dan mungkin beberapa tangis rakyat dapat kalian usap lagi. Terima kasih.